Oke, terima kasih Adel. Selamat malam untuk semua peserta, pembicara. Sebelum saya lupa, saya mau berterima kasih kepada Mas Igap yang sudah mengundang. Terima kasih untuk teman-teman udah bergabung di acara webinar malam ini. Jadi presentasi saya malam ini itu dasarnya adalah film dokumenter saya yang pertama, tapi teksnya sendiri yang saya bacakan malam ini adalah cuplikan sedikit dari artikel tentang film tersebut yang sudah saya publikasi di Jurnal Antropologi Indonesia. Kalau yang berminat nanti untuk membaca lebih jauh bisa mengakses artikel tersebut. Film Kambing Kampung yang Kenong Glawa ini saya buat di tahun 99, diproduksi oleh LSAM Jakarta, sebuah lembaga hak asasi manusia, yang tujuannya waktu itu adalah untuk merespon eskalasi dari politik independensi di Aceh pada tahun itu. Baiknya langsung saya bacakan aja ya. 2 dekade yang lalu, kamera Sony PD150 sangatlah bernilai. Karena kamera ini memiliki struktur yang kokoh dengan kualitas gambar digital. Pemaknaan populernya, kamera ini affordable tetapi berkualitas broadcast, bahkan layak untuk film bioskop. Namun saat ini kamera ini sudah tidak bernilai. Tahun 2011 saya menjual kamera PD150 milik saya seraya belajar kamera DSLR. Sebuah momen perubahan nilai bahwa SD atau standar digital milik PD150 berada pada level rendah secara hierarkis dengan DSLR yang berkualitas HD atau high definition. Teknologi sebagai medium tidak dapat dipisahkan dari proses perubahan nilai dalam praktek sinema sebagai praktek komunikasi. Setiap kurun waktu memproduksi nilainya sendiri atas sinema yang konfigurasinya tidak dapat dipisahkan dari nilai medium yang mengantarainya. Apakah mungkin Jean Rouch, pioneer dari sinema verite Prancis, dapat melahirkan credo Cinetrons tanpa teknologi kamera film 16 mm yang ringan? Atau manifesto Dogme 95 yang dipelopori oleh Lars von Trier dapat lahir tanpa teknologi DV? Teknologi-teknologi baru ini memproduksi nilai estetika baru atas kualitas image yang layak ditonton, dinikmati, dan diperbincangkan. Bila sebelumnya video dinilai sebagai image kelas 2, maka dalam dunia DV, gambar-gambar yang shaky, intuitif, dan mentah mendapat makna baru yang memposisikan image bukan hanya sebagai produksi tipologis manusia, namun sebagai media penjelajahan memahami keberagaman manusia. Fokus dari presentasi ini adalah refleksi saya atas proses pembuatan dokumenter Kambing Kampung yang Kenong Glawa atau Kambing Kampung yang Kena Pukul yang diproduksi tahun 1999. Asumsi saya teman-teman udah nonton ya film ini, semoga udah nonton. Dokumenter tersebut menyajikan testimoni korban pelanggaran hak asasi manusia HAM selama konflik bersenjata di Aceh. Pembahasan berpusat pada nilai dari figur korban dalam film dokumenter sangat ditentukan atas konstruksi, atas wholeness atau keutuhan yang dibangun di dalam film. Dan keutuhan dalam film berkorelasi dengan wholeness dari universe yang menjadi konteks dari film itu sendiri. Di sini saya meminjam konsep chronotop dari Bakhtin yang mengkonsepkan bahwa chronotop atau concrete whole atau keutuhan yang konkret dari spasio-temporal dalam film menentukan bagaimana aksi-aksi dari karakter-karakter dalam film dapat dipahami. Dikatakan oleh Bakhtin, the chronotope as a formally constitutive category determines to a significant degree the image of man in literature as well. The image of man is always intrinsically chronotopic. Dalam film, keutuhan bangunan film ditentukan oleh estetika editing yang menopangnya. Argumen saya ialah nilai dari korban tidaklah stabil.
representasi korban sebagai figur politik atau figur manusia yang partikular sangatlah ditentukan logika editing yang menjadi mediatornya. Perlu saya ingatkan lagi bahwa proses pembuatan film ini terjadi tahun 1999, yaitu proses editing dengan teknologi digital belum sepenuhnya tersedia pada saat itu di Jakarta. Ikhwan Diardono, sang editor, harus mengalihkan rekaman kaset mini DV ke kaset Betacam karena alat untuk memutar kaset mini DV belum tersedia. Proses dimulai dengan membuat catatan tentang seluruh adegan yang telah direkam. Saya sebagai sutradara kemudian bekerja membuat skenario untuk menyusun kisah dalam bentuk video dokumenter pendek. Sebagaimana tergambar dalam judulnya, Kameng Gampong yang Kenong Gelawa, video dokumenter ini menggunakan folklore sebagai leitmotif, ekspresi spasio-temporal dalam menstrukturkan aspek naratif film. Suatu strategi yang terinspirasi dari film dokumenter Moving the Mountain, karya Michael Apted yang diproduksi tahun 1994 tentang protes tahun 1989 di Tiananmen Square, Beijing. Film dibuka dengan memperlihatkan situasi kampung pasca Jenderal Wiranto mencabut DOM, namun mengirimkan tentara PPRM, pasukan penindak rusuh massa, untuk menebar teror baru. Hasilnya adalah padi yang rusak terbengkalai dan penduduk kampung pergi mengungsi ke kota. Lewat adegan di pengungsian Masjid Abu Daud Bereh PD, ditampilkan situasi pengungsian yang tidak layak. Sekuen 1. Strukturnya adalah interfase antara Tengku Iskandar membacakan hikayat Perang Sabil di atas bukit dengan para aktor mempertunjukkan kesaksian dan luka mereka yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Pada babak ini tampil Aisyah, suami dan dua anak lakinya dibunuh di depan matanya sendiri. Kartini, anak lakinya diciduk oleh tentara. Mardiah dan Usman, keduanya dicurigai membantu GPK atau Gerakan Pengacau Keamanan, istilah pemerintah Indonesia untuk GAM, dan mengalami interogasi dan penyiksaan fisik. Sekuen selanjutnya, sekuen kedua, dibuka dengan adegan anak perempuan Aisyah, yang menjelaskan apa yang terjadi pada ibunya setelah peristiwa penembakan terjadi. Orang kampung diam saja, katanya. Mereka menjaga jarak dengan kami. Mereka tidak mau dihubungkan dengan kami atau GPK. Kata Fatimah, sang anak, menjelaskan dalam bahasa Aceh. Fokus dari bagian pertama ini adalah menjelaskan kepada para penonton bahwa situasi di daerah Tiro, yaitu kampung Tiro yang dikuasai oleh tentara, membuat penduduk susah bekerja dan bergerak di luar rumah. Terutama bagi mereka yang sawahnya dekat dengan pegunungan. Hal ini menggambarkan pelanggaran hak sosial ekonomi dari diberlakukannya operasi militer. Pada bagian inilah ditampilkan adegan-adegan kesaksian dari para pemuda Tiro yang dipaksa ikut latihan militer dan berjaga keamanan di kampung. Lewat penjelasan Dr. Taufik, penonton menjadi tahu bahwa sejak tertembaknya Dan Ramil, komandan rayon militer, dan seorang dokter puskesmas di tahun 1989, tidak ada lagi dokter yang ditempatkan di puskesmas Tiro. Bila pada sekuen pertama moda representasinya adalah gabungan antara moda puitik dan moda pertunjukan atau performance, maka pada sekuen kedua, moda yang utama adalah ekspositoris atau penjelasan. Masalah kemudian muncul. Bagaimana menutup dokumenter ini? Jadi yang saya presentasikan ini adalah bagian dari artikel itu yang menjelaskan bagaimana saya mencoba untuk menutup dokumenter ini menjadi satu tadi yang saya sebut dengan wholeness itu. Di lapangan, Evi, rekan dari koalisi NGO HAM Aceh, yang pada saat itu membantu proses syuting di Tiro, pada suatu waktu bercanda dengan Azimah, putri remaja Ibu Aisyah. Oleh karena mereka bercanda dalam bahasa Aceh, saya tanyakan apa yang mereka tertawakan. Setelah mendengar penjelasan mereka, saya pun memutuskan untuk merekam ulang percakapan satir itu dengan kamera. Adegan yang tervisualisasi ialah Evi bertanya, kapan akan menikah? Dijawab oleh Azimah, setelah merdeka, bila ada yang mau. Evi bertanya kembali, kenapa setelah merdeka? Dengan cekikikan, Azimah menjawab, lebih baik menikah setelah itu. Untuk apa menikah kalau terus khawatir? Bagaimana kalau tentara mengambil suami saya dan dia disiksa? Saya akan jadi janda, saya jadi sedih. Lebih baik merdeka dulu. Setelah melihat antusiasme anak-anak Aisyah dalam menjawab pertanyaan semacam ini, Evi dan saya menanyakan pertanyaan serupa ke aktor-aktor lain. Namun percakapan pendek Evi dengan Azimah tetap menjadi adegan yang menarik bagi saya tanpa terlalu paham sepenuhnya ketika saya di lapangan.
Kenapa saya sedemikian tertarik dengan adegan tersebut? Ketertarikan saya terhadap adegan satir itu bisa dipahami dalam berbagai perspektif. Pertama, berkenaan dengan korban sebagai subjek diproduksi oleh kronotop nasionalisme otoritarian. Dalam studinya terhadap pelaporan majalah Tempo tahun 2001 mengenai konflik Aceh, seorang antropolog, James Siegel, pada karyanya tahun 2002 fokus pada pandangan kelas menengah yang tidak peduli terhadap konflik tersebut dan setuju pada penanganan militeristik dengan mengirimkan pasukan lebih banyak ke Aceh. Ini tercermin dari polling pendapat pembaca Tempo. Salah satu karakter dari nasionalisme Orde Baru ialah mengubah pandangan terhadap kelas bawah atau underclass dari rakyat yang berarti kekuatan politik aktif yang khas Orde Lama menjadi massa yang berarti kerumunan sebagai konsekuensi dari ideologi persatuan bangsa. Siegel menunjukkan bahwa ketika Tempo melaporkan berita mengenai konflik, rakyat Aceh digambarkan hanya sebagai korban-korban pasif. Acehnese are passive victims, yang apolitis tanpa aliansi politik yang jelas. Bahkan tidak dijelaskan oleh Tempo bahwa korban yang kebanyakan petani menjadi simpati kepada GAM atau Gerakan Aceh Merdeka justru karena teror TNI. Dan tidak dijelaskan pula bahwa para mahasiswa sesungguhnya tidak setuju dengan politik GAM yang berkarakter etnonasionalisme. Kronotop testimoni partikular dalam dokumenter Kambing Gampong adalah kronotop tandingan yang mengedepankan korban bukan sebagai subjek yang pasif. Satir Azimah yang tadi saya sampaikan mengungkapkan hal itu. Azimah bukanlah korban sebagaimana yang dilaporkan oleh Tempo, pasif, anonim, dan tidak perlu dijelaskan posisi politiknya, karena bagian dari massa yang apolitis belaka. Justru sebaliknya, Azimah adalah bagian dari rakyat yang bisa memiliki pemikiran politik, sehingga dia menjadi bagian dari kekuatan politik baru. Humor satir sebagai strategi politik memiliki kekuatan dalam hal mengkombinasi kepolosan dan keseriusan sebagai cara yang bisa mengubah hubungan-hubungan dan melampaui rasionalitas. Azimah paham bahwa menurut rasionalitas negara, TNI akan bisa menjaga keamanan nasional dengan baik, dan keamanan akan segera tercipta. Dengan satir, Azimah melakukan kontralogika dengan mengirasionalitaskan retorika negara dengan merasionalitaskan keamanan Aceh sebagai strategi yang penting bagi stabilitas teritorial tentara dalam memelihara eksistensi mereka. Sebagai tanggapan atas homogenisasi dan netralisasi korban sebagai massa atau kerumunan, maka pada bagian akhir video Kambing Gampong ini, saya mengkonstruksi sebuah montase atau montage yang mengindividualisasi setiap aktor dalam mengungkapkan pemaknaan mereka terhadap hubungan antara pengalaman kekerasan yang mereka alami dengan situasi politik Aceh kontemporer. Dengan demikian, sekuen terakhir dibuka dengan hikayat Dodaidi yang dinyanyikan oleh seorang nenek di pengungsian di Brenen. Lagu pengantar tidur anak yang diliputi oleh kisah kepahlawanan perang melawan KP atau penjajah dan digunakan dalam naratif film karena popularitasnya pada saat itu sebagai media ungkap keluhan orang Aceh terhadap kekerasan militer. Hal ini memperjelas struktur narativitas waktu dalam dokumenter. Hikayat masa lalu mengkarakteristik geografi teror dalam dua sekuen awal, sekuen 1 dan 2, sedangkan hikayat masa kini yang dipenuhi oleh imajinasi kemerdekaan adalah gambaran sekuen penutup. Sekuen penutup menjuktaposisi kumpulan wawancara dengan 7 aktor dan potongan-potongan imaji yang menggambarkan situasi teror militer serta ekspresi merdeka dan referendum. Kumpulan terakhir ini terdiri atas footage berita TV mengenai pelanggaran HAM Simpang KKA, Kampung Kandang, dan Butong, dan juga grafiti jalanan tentang referendum. Ditambah 1 imaji pengibaran bendera GAM yang di lapangan kami rekam karena keinginan Ismet dan kawan-kawan untuk menyertakan imaji tersebut di dalam video dokumenter. Jadi Ismet ini dalam film itu adalah anak-anak muda di Kampung Tiro yang membantu kami, dan mereka juga bagian dari proses kolaboratif dalam pembuatan film dokumenter. 5 aktor di awal sekuen memberikan pernyataan bahwa mereka ingin merdeka atau referendum diselenggarakan agar bisa lewat dari teror.
Pertanyaan Kartini dan satir Azimah menutup sekuen tersebut. Kartini dalam adegan hanya diam ketika ditanya, "Ibu mau apa?" Setelah diam sejenak, Kartini menjawab, "Saya tidak tahu mau jawab apa." Sejenak kemudian pengarahan datang dari anak lelakinya agar Kartini menjawab dengan aspirasi ingin berpisah dengan Indonesia dan Jawa. Juxtaposisi ini hendak memberikan persepsi bahwa ada hubungan yang transparan antara aspirasi kemerdekaan dengan pengalaman luka dari para aktor atau para korban. Montase adalah metodologi editing yang tujuannya, saya kutip, mengidealisasikan ruang waktu. Karena waktu dan ruang mengalami pengorganisasian baru lewat teknik editing. Terlepas dari realitas waktu, ruang saat perekaman, demi mengungkap sebuah makna yang ideal. Montase selalu identik dengan dokumenter ekspositori karena memiliki tujuan, saya kutip dari Bazang, to impose its interpretation of an event on the spectator. Dengan demikian, transparansi hubungan antara pernyataan para aktor dengan ikon-ikon kemerdekaan dan referendum adalah hasil konstruksi saya sebagai pembuat film. Kebisuan Kartini saat ditanya soal masa depan dan satir Azimah menunjukkan bahwa korban dan pengalaman teror bukanlah fenomena yang sederhana dan mudah dideteksi. Video dokumenter ini telah mengkonstruksi visibilitas para aktor sebagai korban DOM dengan testimoni dan pemeragaan pengalaman teror dan kekerasan yang mereka alami. Dari visibilitas ini diharapkan penonton atau publik bisa memahami dimensi dari para aktor sebagai korban politik. Namun, apakah para aktor tersebut hidup hanya sebagai korban? Demi kemanusiaan para aktor, dimensi kemanusiaan para aktor hanya mendiami dan tinggal di ranah invisibilitas dari video dokumenter, tersembunyi dari saya sebagai sinias dan penonton. Kronotop nasionalisme telah menjadikan korban sebagai massa atau kerumunan, sehingga mereka tidak terdengar suaranya di Jakarta. Kendati demikian, tak dimungkiri bahwa visibilitas korban dalam dokumenter ini turut melanggengkan reproduksi dari oposisi biner penindas korban, oppresor victim, dan gagal untuk memahami multidimensionalitas subjek politik yang disebut korban itu. Bagaimana dengan faktor kelas, gender, dan etnisitas berperan dalam proses rekonstruksi subjektivitas korban? Bukankah korban itu tidak hanya orang Aceh saja, namun juga petani Jawa yang hidup di Aceh, yang juga menjadi korban kekerasan GAM? Dualisme TNI korban Aceh juga telah mengukuhkan eksistensi GAM sebagai single bad guys, menafikan keragaman dan pertentangan dalam tubuh GAM, dan pada gilirannya mereduksi porsi tanggung jawab atau liability negara dalam menyelesaikan tugas HAM masa lalu. Lantas, model partikularitas macam apa yang saya praktikkan dalam dokumenter ini? Montage dalam prinsipnya adalah mengkombinasi unit-unit ke dalam suatu komposisi waktu dan ruang yang baru demi produksi makna yang baru. Bila kita ikuti pandangan David McDougall dari bukunya ini buku antropologi visual ya, yang terbit tahun 98, bahwa gaya sinema, menurut David McDougall, gaya sinema adalah teori pengetahuan. Maka montase adalah model pengetahuan yang memahami yang partikular, or the particular, sebagai unit yang berkarakter atau berdimensi tunggal, sehingga bisa dengan mudah dijuxtaposisi dengan unit partikular lain untuk bisa memberikan gambaran mengenai totalitasnya. Partikularitas dalam model konstruksi part whole ini menilai unit sebagai manifestasi dari totalitas keutuhan atau whole. Individu dalam model ini memiliki nilai yang abstrak atau tipikal karena muncul sebagai subjek yang mewakili generalisasi ketimbang mengartikulasikan keragamannya. Sebaliknya, kronotop partikularitas dalam etnografi, saya berargumen, adalah memahami subjek dalam kontinuitas. Seperti yang diajukan oleh Lila Abulugot dalam istilahnya etnografi dari yang partikular, the ethnographies of the particular. Partikularitas semacam ini tidak melihat subjektivitas sebagai proses yang transparan, melainkan melihat individu dalam ruang dan waktu konkret, senantiasa bergulat dengan proses menjadi subjek
yang secara objektif dipaksakan oleh institusi-institusi sosial politik. Dengan demikian, antara individu atau aktor sosial dengan subjek, sosial atau politik, tidak terdapat hubungan langsung dan transparan, melainkan senantiasa dalam proses negosiasi yang kompleks dalam ruang waktu yang konkret. Saya sebut sebagai kontinuitas karena para aktor hidup dalam multidimensi individualitasnya yang berkesinambungan sebagai spektrum. Dari dua kontras pemahaman mengenai partikularitas di atas, saya menunjukkan bahwa video dokumenter Kambing Kampung hanya fokus pada penunggalan dimensi para aktor ke dalam satu tipe, yaitu korban Dom Aceh. Satir Azima dan kebisuan Ibu Kartini telah membangkitkan rasa ingin tahu saya untuk memahami pengalaman mereka dan para aktor lainnya, melampaui identitas mereka sebagai korban. Dengan memahami spektrum individualitas mereka dan bagaimana mereka bergulat dengan perubahan hubungan-hubungan sosial berkenaan dengan posisi subjektif mereka sebagai korban dan aktor sosial, kita bisa memahami bahwa bagi seseorang menjadi korban kekerasan HAM bukan hanya disrupsi dalam keseharian, tetapi juga bagian dari keseharian yang terus berlanjut. Sinema, sebagai medium sensori, seharusnya bisa mengungkap visibilitas spektrum tersebut dan bukan menyembunyikannya. Ya, sekian dari saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk nanti kita berdiskusi. Terima kasih.